呀，你们今天好吗？我希望你们都好。在 Supernoi Movie pindah yuwo jadi cijian mian. Hayya. Artinya, bagaimanakah kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja dan bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Supernoi Movie. Tak bosan saya jika nonton film Ip Man, makanya hari ini saya akan bahas film Ip Man saja ya, yang berjudul Ip Man 4 yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Wilson Yip dan dibintangi oleh aktris Hong Kong ternama yaitu senior saya waktu kuliah bernama Donnie Yen. Film ini mengisahkan sang legenda Wing Chun yaitu guru Ip Man yang menderita kanker dan mencarikan sekolah untuk anaknya di Amerika. Dan di sana ia bertemu dengan muridnya Bruce Lee yang sedang dapat masalah karena telah membuka sekolah bela diri Wing Chun. Di sana juga ia kerap mendapatkan perlakuan rasis dan diskriminasi dari warga setempat. Film ini juga menceritakan akhir hidup dari Ip Man. Nah, biar tidak penasaran, silahkan tonton sampai selesai. Di awal film diceritakan sang guru Ip Man didiagnosa oleh Dr. Yadi bahwa beliau mengidap penyakit kanker kepala dan leher, tapi alhamdulillahnya masih dalam tahap awal. Dokter pun menyarankan Ip Man untuk berhenti merokok dan kemoterapi. Kemudian pada suatu hari ada pria berkulit hitam berambut keribo mendatangi kediaman Ip Man dan dia memandangi foto guru Ip dan tampak terlihat tersenyum. Karena murid-murid Ip Man tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya dia diusir dan dia pun melawan. Akhirnya pergelutan pun terjadi di antara mereka. Ketika si pria kulit hitam ini akan menendang, tiba-tiba saja Ip Man datang dan menangkis tendangannya. Dia pun terpental jatuh cukup keras. Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee yang bernama, sebut saja dia Dadang Kribo ya. Dia memberikan surat undangan pertandingan karate di Amerika bulan depan. Dan satu buah buku tentang Wing Chun karangan Bruce Lee. Ternyata Bruce Lee adalah muridnya Ip Man yang telah menetap di Amerika dan membuka sekolah bela diri Wing Chun di sana. Dan Dadang Kribo sendiri adalah salah satu murid dari Bruce Lee. One day, Ip Man dipanggil guru BP ke sekolah anaknya gara-gara anaknya bernama Ip Ching atau Jin memukul temannya gara-gara berebut sebuah komik dan dia telah dibulinya. Kepala sekolah pun terpaksa mengeluarkannya dan ia menyarankan agar Ip Ching atau Jin disekolahkan di luar negeri saja. Ip Man tak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa pasrah dan menerima keputusan tersebut, lalu ia pun pergi. Malam harinya Ip Man menyuruh Bob agar menjaga anaknya selama ia pergi ke Amerika. Nah, mendengar hal tersebut, anaknya pun merasa kesal. Ia marah karena tak mau sekolah di Amerika. Yang ia mau hanyalah belajar kungfu seperti ayahnya. Melihat anaknya sedikit bangkawarah dan kurang sopan tersebut, Ip Man pun marah dan menegurnya. Lalu Bob melerai dan menenangkan Ip Man. Beberapa hari kemudian Ip Man terbang menuju negeri Paman Sam dan setibanya di sana ia dijemput oleh Gun dan dibawa ke Asosiasi Kebijakan Cina, yaitu suatu badan yang mengurus perizinan orang-orang Cina di Amerika. Di sana Ip Man disambut oleh guru kungfu yang sudah lama menetap di Amerika. Di antaranya ada Guru Chen, Guru Choi Lipat, Guru Han, Guru Lui, Guru Tam, dan Guru Wan sebagai ketua asosiasi tersebut. Ketika Ip Man memberi hormat, mereka sedikit hare-hare dan terlihat rada songong ya. Mungkin karena mereka sahaya Ip Man teh gitu mungkin. Hal itu dikarenakan mereka kesal pada Bruce Lee yaitu muridnya Ip Man yang telah berani-beraninya membuka sekolah bela diri Wing Chun di Amerika dan menulis buku tentang Wing Chun dalam bahasa Inggris yang tentunya hal tersebut dikhawatirkan mereka kalau suatu saat akan menyerang orang-orang Cina dengan kungfu. 既然要面用英文解释着中，要出席空手道，只会忘
Mendengar hal tersebut, Ip Man pun berpendapat bahwa Guru Wan terlalu mendramatisir begitu. Lalu, sambil menyuguhkan segelas teh sisri, mereka pun terlibat adu tenaga dalam yang menyebabkan hancurnya kaca meja tersebut. Guru Wan terlihat ngeharkeng menahan serangan balik tenaga dalam Ip Man. Lalu Ip Man pun pergi dan tidak dapat surat rujukan itu. Namun, Gun pun berjanji akan membantunya lewat kenalannya orang Amerika agar Ip Man mendapat surat rujukan untuk anaknya bersekolah di sana. 你们两个只不過係想將我哋中國功夫。唔好意思，馬師傅，唔好意思，都會搞成咁。唔關你事。後咧係承認呢度有名目啊，我唔阻你，你休息下。 Esok paginya Cecep Ugun menemani Ip Man menemui kenalannya orang Amerika agar bisa mengurus surat rujukan tersebut. Akan tetapi ia menolaknya. Ia hanya mengurus surat yang berasal dari Guru Wan saja, yang reputasinya sudah jelas. Mereka pun akhirnya gagal lagi mendapatkan surat rujukan untuk anaknya Ip Man sekolah di Amerika Serikat. I have something perhaps you can help me with. So maybe you can help him. Only doing this for the sake of my friend. It's because of your boss. 唔緊要啊。 Suatu malam, Ip Man menghadiri undangan pertandingan karate muridnya Bruce Lee. Mengetahui gurunya berada di sana, Bruce Lee pun langsung memberi hormat dan memeragakan salah satu jurus hebatnya. Setelah acara tersebut, Bruce Lee pun bersedia membantu guru Ip untuk mendapatkan surat rujukan sekolah anaknya. Ketika mereka sedang asik ngobrol, ngalir ngidul, ngopi dan sebagainya, tiba-tiba saja datang kelompok karate setempat menantang Bruce Lee. Dan Bruce Lee pun akhirnya menerima tantangan tersebut dan dengan mudahnya mengalahkan mereka dengan jurus khasnya. Wow! Let's take it outside. What's up, man? 成日都係咁，好快翻。 I'll kick your ass, man. I'll kick your ass too. Di tempat lain, yaitu di Akademi Militer Amerika, para tentara sedang melatih karate. Salah satu murid Bruce Lee, yaitu bernama Headman, diminta Sersan Button untuk bertarung melawan guru karate bernama Colin. Dan jika ia menang, maka kungfu Cina bisa masuk di kurikulum marinir. Chinese Kung Fu. Explaining to me what exactly. Get this thing off my base now. All right, Staff Sergeant Hartman. Lalu mereka pun bertarung, tetapi sayang Headman kalah dalam pertarungan tersebut dan Sersan Button pun membakar boneka kayu milik Headman. Colin, smack him up. Suatu kesempatan, Headman menunjukkan kungfu Cina kepada komandan melalui sebuah rekaman video. Dan komandan pun sangat tertarik dan ia menyuruh Sersan Burton untuk pergi menghadiri festival Cina untuk mempelajarinya. Amazing, I mean really amazing. Thank you, sir. Place in Chinatown during the Full Moon Festival. It's intrusion. What the hell are you doing? Just don't make this a waste of my time. Definitely not, sir. I'd like you to start learning something, explore the idea of incorporating. Si Sersan ini terlihat kesal sekali, lalu Sersan Button pun pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Colin, sang guru karate. Colin pun pergi ke tempat festival itu sekaligus dia ingin membuktikan bahwa karate ternyata lebih baik dan efisien dibanding kungfu China. Mind that karate is the best form of hand commanding officer. It is bullshit. Real combat karate. Ip Man terlihat sedang menghadiri festival itu, dan sewaktu festival itu berjalan, tiba-tiba saja Colin CS dan murid-muridnya dengan wajah yang sangat paralontong naik ke atas panggung dan menantang semua guru kungfu yang ada di situ. Dan satu persatu akhirnya dapat dikalahkan Colin. Dengan babangus yang makin pelontong, ia menantang salah satu guru terhebat dan guru itu pun dapat dikalahkannya. Di saat Colin akan melayangkan sebuah pukulan yang sangat mematikan, tiba-tiba saja guru Ip loncat ngejorelat menahan pukulan tersebut dan menghajar Colin hingga babak belur dan KO. Peserta yang hadir pun sorak-sorai menyebut kemenangan guru Ip tersebut. Di tempat lain, Guru Wan didatangi pihak imigran Amerika Serikat dan dia ditangkap atas tuduhan imigran gelap Cina. Guru Wan pun digelandang ke kantor imigrasi.
With United States Department. Kabar penangkapan Guru Wan pun sampai ke Guru Ip. Lalu mereka pun segera pergi mendatangi kantor imigrasi untuk menemui Guru Wan yang sudah ditahan. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan Dadang Kribo yang ternyata dia adalah pegawai kantor imigrasi setempat. Dan Guru Ip pun bertanya kepada Dadang, apa yang sebenarnya terjadi, Dadang? Dadang pun menyarankan kepada Guru Ip dan menjelaskan semuanya. Dan dia menyuruh agar Guru Ip dan kawan-kawannya segera pergi dari Akachi karena akan dilakukan penyergapan ke sana dengan tuduhan yang sama, yaitu ilegal. I have no idea, sir. But please, all right? We're gonna raid that place tonight. Sementara itu, Sersan Burton pergi ke Akachi untuk menantang duel Guru Wan. Namun sesampainya di sana, Guru Wan tidak ada di tempat karena sudah ditahan di kantor imigrasi. Dia pun sangat uring-uringan, mepes yang membuat kekacauan di sana. Dan setelah diberitahu bahwa Guru Wan sedang ditahan pihak imigrasi, dia pun segera pergi menyusulnya. Is that you? Sesampainya di sana, Burton pun memihak pihak imigrasi agar membawakan Guru Wan ke tempatnya untuk bertarung, yaitu di markas marinir. Dan pihak imigrasi pun menyanggupinya. I'm looking for a Chinaman by the name of Wan Zolted in Chinatown tonight. But things are gonna get pretty bad for you, dude. Do you understand? Di markas marinir, Burton meminta seluruh anggotanya untuk menyaksikan pertarungan dengan Guru Wan. Rupanya si Burton ini kekeh ingin membuktikan bahwa karate itu lebih baik dari kungfu. Sekaligus dia juga ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat selama ini dan terhebat. Pertarungan pun dimulai dan berjalan cukup sengit, tetapi sayang Guru Wan mengalami kekalahan dan cedera cukup parah. Dan dengan kemenangannya tersebut, Burton pun terlihat semakin sombong, sesumbar songong polontong jangkar kahit bedegong modal sia heuras beheung, heuras babatok, rudet ngilu keheul aing. Sementara itu, Ip Man membawa orang-orang Akachi ke kediaman Bruce Lee. Bruce Lee pun menerimanya dengan lapang dada. Mereka pun meminta maaf kepada Bruce Lee karena dulu mereka telah membenci Bruce Lee ya. Dan kabar kekalahan Guru Wan pun sampai ke mereka dan sekarang sedang dirawat di Puskesmas Cihaur Beuti. Ip Man pun mendatangi Guru Wan di rumah sakit dan menenangkannya. Lalu ia setelah itu menelepon ke rumahnya dan memberitahu Bob bahwa dia mengidap kanker. Bob menyuruh Jin untuk berbicara dengan ayahnya di telepon. Nah, awalnya si Jin ini nolak, tapi setelah diberitahu kejadian sebenarnya, Jin pun menangis dan Ip Man meminta maaf kepada Jin, anaknya, karena dulu pernah menamparnya. Ia pun berjanji kepada Jin jika pulang nanti ia akan mengajarinya kungfu. Dan Jin pun menangis ya karena penyakit Ip Man. Ip Man meminta kepada Headman untuk bertemu Sersan Burton dan ingin menantangnya duel. Nah, ia ingin melawan ketidakadilan atas apa yang telah Burton lakukan selama ini terhadap orang-orang Cina di sana. Dan sampailah suatu hari di mana Ip Man menyambangi markas marinir untuk menantang Burton. Dan pertarungan pun dimulai. You're lucky enough to come to America. It's the greatest and most powerful. Consider yourselves incredibly honored. This is Master Ip Man. We are the culture. Pure supremacy is pure hatred. It kick your ass. Sersan Burton dengan postur tubuh tinggi besar dan berotot sempat membuat Ip Man terdesak dan tersungkur. Beberapa kali Ip Man pun terjatuh dan terluka terkena pukulan dan tendangan Burton yang sangat brutal. Namun dengan segala ketenangan, kelihayan, dan ilmu kungfu yang sangat tinggi, Ip Man pun dapat mengalahkan Burton.
Zero you got! Is that it? Akhirnya Ip Man pun mendapat tepuk tangan dari anggota marinir. Sementara Sersan Burton terlihat benyut di kepala dan babangusnya, ia terluka parah dan dibawa ke edit tulang karena mengalami patah tulang dan keseleo cukup parah. Dan setelah itu ia pun dibawa ke puskesmas. Take the gunnery sergeant to sick bay. Setelah semua urusannya selesai, Ip Man pun menemui Guruwan untuk pamit pulang ke Cina. Dan sesampainya di rumah, Ip Man pun mengajari anaknya bela diri kungfu yang selama ini ia idam-idamkan. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Bruce Lee sedang menghadiri acara pemakaman Ip Man. Bruce Lee pun memberikan penghormatan terakhir pada maha gurunya. Dan film pun tamat. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah Buyao yin wei jiao, bu tao de tao te ji gao. Zheng yu yi qian yi hui yan wei zhui chong ao man, gan dao xiu xi. Jiang sang hai yu tian, tian gao buyung jie xi. Yang artinya, jangan terlalu tinggi mengangkat kepala karena kesombongan. Kelak kamu akan tertunduk malu karena kesombongan tersebut. Di atas langit masih ada langit, dan langit pun sesungguhnya tak pernah menjelaskan kenapa ia tinggi. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi pada Sersan Burton. Jangan sombong pesannya ya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebagainya. Dan dukung channel kami dengan cara share dan sebagainya supaya kami lebih berkembang. Dan terima kasih. Wassalam.